Assalamualaikum. Apa super sleep bisa memboosting, bisa jadi boosternya autofagi? Jawabannya tidak. Walaupun kebanyakan penonton pastinya udah mengharap-harap nih super sleep bisa jadi boosternya autofagi, tapi kenyataannya tuh ya tidak, gitu ya. Super sleep tidak bisa jadi boosternya autofagi. Tapi itu bukan artinya tidur yang mantap itu sia-sia ya. Nantilah pelan-pelan kita obrolin. Kenapa nih saya bilang seperti itu? Pertamanya banget ya, karena super sleep yang benar-benar sejati itu tuh tidak ada. Apalagi kalau diusahakan secara alami-alami saja. Itu amat sulit mendapatkan kualitas tidur yang healingnya itu sampai segitunya gitu. Seperti yang diteorikan oleh para ahli tidur. Nah, kalau pakai sleep hacking itu beda cerita lagi. Tapi itu daerah antah berantah yang bukan untuk dijangkau oleh kanal kita ini. Nah, karena yang namanya super sleep itu tidak ada, ya udah jelas lah bahwa dia yang tidak ada ini tidak akan mungkin bisa memboosting autofagi. Tapi kenapa saya pakai istilah super sleep kalau gitu? Ini tuh ikut-ikutan sama beberapa kanal ya. Antara lain nih yang terakhir kemarin saya lihat kanalnya sleepcycle.com. Mereka bilang atlet-atlet super itu tidurnya juga kelasnya super sleep gitu ya. Atlet-atlet kelas dunia itu tidurnya nggak sekedar biasa-biasa aja, tapi juga mendekati tidur kelas dunia juga. Yang kualitasnya terbaik, kayak gitulah kira-kiranya. Karakteristiknya gini nih ya, atlet top dunia itu biasanya berada di usia muda pertamanya itu. Bisa 20-an gitu ya, atau bahkan kurang dikit dari 20-an, atau paling polnya itu 30-an gitu. Keduanya, nggak cuma umurnya yang optimal, tubuhnya itu juga terlatih dengan baik, well trained kayak gitu. Nah, karena pertaruhannya juga besar nih untuk mendapatkan prestasi terbaik, segala jurus terbaik pun mereka mainkan, termasuk jurus tidur berkualitas itu. Ada bahkan ya yang sedikit banyak pakai sleep hacking, sehingga ya udah kualitas tidurnya itu walaupun tetap belum bisa dibilang super sleep yang diteorikan oleh para pakar, tapi mendekati, yaitu tidur berkualitas yang bisa menajamkan kinerja fisik dan kinerja mental kognitif, bisa mereparasi jaringan-jaringan otot dan sel-sel tubuh, bisa juga memulihkan stamina dan daya imun dan daya tahan. Yaitu ini tahan beneran ya untuk berbagai tantangan kehidupan gitu, bukan sekedar tahan malu. Walah. Atau pendeknya, healing dan rejuvenation yang terjadi selama tidur itu optimal atau mendekati optimal, termasuk di situ autofaginya juga jadi kenceng. Cuma atlet profesional ya, saya baca sana sini, itu ada loh coachnya khusus untuk tidur dan istirahat yang cukup merata-rata itu di olahraga endurance yang kelas berat. Triathlon kayak gitu ya. Tapi yang non triathlon juga banyak sih yang pakai pendamping coach untuk urusan istirahat dan recovery. Pernah saya baca juga tuh, tenis top Serena Williams yang juara Grand Slam sekitar 40 kali, itu meraktekin jurus tidur yang terkawal dengan sebaik-baiknya terus-terusan. Walhasil ya pernah baru 9-10 bulan setelah melahirkan aja, yaitu lolos masuk final Wimbledon. Tentu jurusnya itu tidak cuma jurus tidur toh ya. Kalau petenis kelas white jurusnya tidur melulu, wah tidak dunia ya. Tidurnya itu disiplin, ya malam minimal 6,5 jam gitu, nggak pernah begadangan, terus punya kamar tidur dengan kasur dan bantal khusus, dan seterusnya. Dan selain tidur malam yang amat dijagain, dia juga rutin tidur siang mempraktekkan power naps. Nah, satu lain lagi ada jagoan American football tuh yang cukup melegenda ya, Tom Brady namanya. Itu bahkan mengalokasikan waktu tidur malam minimal 8 jam tiap hari, entah itu weekday atau weekend, atau lebaran monyet sekalipun misalkan ada. Nah gitu, kalau pas lagi musim turnamen penting, itu berangkat tidurnya dibikin lebih sore. Bisa jam 8.30, bahkan anak-anaknya belum pada tidur pun, dia udah tidur duluan. Dan itu merupakan salah satu jurus andalannya untuk bisa tetap prima, main di laga profesional sampai terus sampai umur mendekati 40 kurang dikit. Benang merahnya, selain di titik awalnya aja juga udah prima, super sleep yang mereka usahakan itu pertamanya diawali dengan pengkondisian sebelum tidur yang seoptimal mungkin. Keduanya, kuantitas tidurnya itu dibanyakin ya, seenggaknya 6,5 jam atau sekitaran 7 jam, bahkan ada yang 8 jam. Ketiganya, berangkat tidurnya itu di setel agar tidak terlalu larut, bahkan ada yang 8.30 sore tadi. Keempatnya, dijagain keteraturan dari hari ke hari. Plus, ini mungkin nomor 5 ya, banyak di antara mereka, walau tidak semua, itu membiasakan power naps, tidur siang di hari terang. Sekelompok kecil, itu terus nambah lagi dengan penggunaan berbagai jurus sleep hacking, tapi banyak enggaknya ini saya nggak tahu. Nah, selain diandalkan untuk memaksimalkan prestasi, tidur yang mendekati super sleep kayak gini, itu amat diandalkan juga untuk pemulihan-pemulihan dan pencegahan-pencegahan. Nah, tapi kalau kalian kelasnya biasa aja,
titik awalnya bukan atlet muda dalam kondisi prima, tapi malah udah setengah umur dalam kondisi awalnya banyak rapot merahnya, itu ngikutin protokol yang sama pun pasti kualitas tidurnya rada ya biasa-biasa aja lah, nggak akan istimewa banget. Itu pun kalau diikuti tips yang nanti kita sebutkan, beneran sih healing bisa lebih kenceng. Itu kalau menurut para ahli. Bisa aja itu autofaginya yang melipat ganda jadi kenceng, bisa juga autofaginya itu relatif biasa-biasa aja, sama seperti orang intermittent fasting biasa, tapi pasca autofaginya, tahap rebuildingnya itulah yang kenceng. Persisnya ini walau alam, tapi mestinya yang praktekin itu ngerasain healing yang cukup nyata. Caranya gimana? Nah, ini kita simplifikasi aja lah ya, supaya nggak kepanjangan. Pertama, eksperimen kecilnya harus berbatas waktu ya, supaya bisa dicek. 2 mingguan gitulah, 14 atau 15 hari berturut-turut. Keduanya, praktekinlah intermittent fasting minimal 12 jam setiap hari, tapi idealnya di atas 14 jam. Yang super ideal itu kalau intermittent fastingnya diselingi oleh extended fasting yang kelasnya di atas 20 jam. Ketiganya, jangan pakai obat suplemen yang aneh-aneh. Diet juga mesti balance, atau seenggaknya yang biasa-biasa aja lah. Jangan aneh-aneh, dan jangan makan ngawur juga. Lah, 1 sampai dengan 3 ini kan jurus ngencengin autofagi yang klasik tuh ya. Dengan autofagi melalui fasting. Yang klasik ini terus diperkuat dengan disiplin tidur. Nomor 4 lah ya katakanlah. Berangkat tidurnya yaitu tidur secara proper di tempat yang nyaman. Tiap harinya itu sebelum jam 10 malam. Lebih ideal lagi kalau sebelum jam 9. Terus bangun dari tidur malam itu ya pagi hari di waktu subuh. Bangsa jam 5 gitu ya. Atau lebih dikit juga boleh. Tapi kalau bangunnya kepagian banget, misalnya bangunnya malah di tengah malam, ya udah mesti tidur lagi. Hilir sih nggak apa-apa, tapi jangan disudahi tidur malamnya. Tambahan lagi, kalau memungkinkan itu tidur siang di waktu 2, yaitu antara jam 7 pagi sampai sebelum tengah hari gitu. Durasinya ini jangan terlalu lama, antara 20 sampai dengan 50 menit aja. Ini tidurnya pun nggak mesti pulas beneran. Sekedar tidur-tidur ayam juga boleh. Itu deh. Selebihnya dari itu, jalanilah keseharian dengan normal-normal aja, biasa-biasa saja. Nah, ini sedikit eksperimen kecil nih. Coba aja tuh, setelahnya dicek, dirasa-rasain. Pada hari ke-16 gitu ya, setelah melakukan ini setiap hari selama 2 mingguan seperti apa? Insya Allah nih ya, kalau menurut keyakinan saya akan terasa beda. Walaupun masih jauh dari super sleep yang diobrolin di situs sleepcycle.com tadi, insya Allah kalau selama ini tidur kalian nggak begitu bagus, nggak begitu keurus, ini bisa jadi semacam super sleep kecil-kecilan versi kalian. Begitu kalau menurut saya. Dan healing yang lebih kencang dan yang lebih berasa yang terjadi setelah 2 mingguan itu bisa jadi itu merupakan pertanda autofagi yang kencang atau setidaknya rebuilding pasca autofagi yang nendang. Walau alam. Kalau ada yang mau dan mampu praktekin, please ya. Nanti kalau udah selesai, sharing di kolom komentar sini. Sebaliknya kalau ada yang merasa ini tuh rada gak masuk akal pendapat saya dan bisa nunjukin bahwa tidur yang baik itu tidak ngencengin fasting autofagi, mau mengoreksi atau mendebati ini juga silakan aja sih. Itu dulu ya. Terus sekarang ini terima kasih.